Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 3.1.A.8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Ada sebuah ungkapan dari Bob Talbot yang berbunyi, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best." Yang artinya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di atas berkaitan dengan proses pembelajaran modul 3.1 yang membahas tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat saat seorang guru dihadapkan dengan dilema etika dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Apakah harus mendahulukan tuntasnya materi dan ketercapaian target kurikulum semata, ataukah lebih mengupayakan tertanamnya nilai-nilai kebajikan yang merupakan esensi dari materi tersebut agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan akan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak. Dalam lingkup sekolah, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan senantiasa berpihak pada murid. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang saya ambil akan menentukan apa yang akan murid dapatkan. Oleh karena itu, maka setiap keputusan akan saya arahkan semata-mata untuk menuntun tumbuh kembang mereka sesuai kodratnya. Salah satu bentuk kontribusi keberpihakan terhadap murid saya adalah dengan menerapkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ungkapan yang kedua berasal dari George Wilhelm Friedrich Hegel yang berbunyi, "Education is the art of making men ethical," yang berarti pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan di atas mengajarkan kepada kami bahwa setiap pengambilan keputusan yang mengandung nilai dilema etika atau pijakan moral harus diselesaikan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan sebagai pedoman berperilaku etis agar hasilnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan keberpihakan pada murid. Inilah bagian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Inilah bagian pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin?
Ketika peran sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dihadapkan pada kasus dilema etika, maka pengambilan keputusannya dapat mengacu pada pratap Triloka filosofi Bihadar Dewantara berikut ini. 1. Ingarso Suntulodo, yaitu filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, maka dalam mengambil keputusan guru harus memberi teladan yang bijaksana. 2. Ingmadyo Mangunkarso, yaitu filosofi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, guru hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. 3. Tutpuri Handayani, yaitu filosofi ini menegaskan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang diambil guru hendaknya mampu mendorong kolaborasi dan semangat belajar murid. Bagian nomor 2, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang dipegang dalam penentuan kebijakan. Salah satunya adalah nilai keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Sebuah keputusan yang diambil harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan agar usaha menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan dapat tercapai. Bagian ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching adalah menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif yang tentu sifatnya berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching pula, pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif karena berasal dari potensi diri yang hasilnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan guna mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagian keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya agar lebih bijak dalam mengambil sekaligus menguji keputusan yang diambilnya. Guru dengan kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengambil keputusan, khususnya masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Selain itu, mereka juga akan memiliki kesadaran yang penuh yang menumbuhkan perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan yang pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mengambil keputusan sebagai upaya menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan sosial. Bagian kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat berpengaruh terhadap cara mereka mengambil keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Nilai inilah yang akan menjadi dasar bagi seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Tujuannya agar dia mampu menentukan keputusan yang harus dipertegas, dikuatkan, atau bahkan mungkin dibatalkan. Bagian keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi berbeda dan semua adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu murid menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antara murid, guru, maupun orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif yang terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas warganya. Dalam kesepakatan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagian ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, sering terdapat tantangan yang muncul, yaitu kurangnya komunikasi serta adanya pro dan kontra dari warga sekolah sendiri. Oleh karena itu, perlu analisis yang tajam dalam pengambilan keputusan terhadap masalah dilema etika ini. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Berkaitan dengan benturan antar kelompok ini, terdapat beberapa perubahan paradigma di sekolah, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Bagian ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Misalnya, keputusan dalam menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai potensi murid dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Selanjutnya, kita putuskan strategi pembelajaran yang sesuai, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan demikian, kita telah menciptakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bagian ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena yang kita lakukan hari ini akan terus berdampak dan mempengaruhi kehidupan murid kita di masa depan. Oleh karena itu, guru harus bijaksana dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap konsekuensi, dan berpihak pada murid agar masa depan mereka lebih baik. Bagian ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya, dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru harus mampu mengenali nilai dan peran dirinya agar mampu memahami dan menerapkan filosofi belajar dewantara. Guru juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid yang beragam serta mengelola kompetensi sosial emosionalnya. Untuk memperkuat kemampuan tersebut, dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching supervisi akademik. Jika semua sudah terpenuhi, maka guru akan dapat mengambil keputusan yang tepat demi menciptakan budaya positif sesuai visi sekolah yang berpihak pada murid. Bagian ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari dari modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan.
Pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan jenis dilema etika benar lawan benar atau rujukan moral benar lawan salah. Hal tak terduga yang saya peroleh dari modul ini adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, maka perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua pihak. Bagian ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya pernah mengalami dilema etika berdasarkan paradigma individu lawan kelompok atau individual versus community. Karena belum mempelajari modul 3.1 ini, saat itu saya hanya mengandalkan keputusan akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Kini, setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya mengerti bahwa dalam penyelesaian kasus dilema etika perlu memperhatikan penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian agar keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagian 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah dengan prinsip end-based thinking, yaitu mengambil pilihan terbaik untuk orang banyak, dan role-based thinking, yaitu berpusat pada tugas serta peraturan yang ada. Namun, setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya lebih banyak mengedepankan rasa empati untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli atau care-based thinking. Bagian ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, bagi saya modul 3.1 ini sangat penting karena mengajarkan langkah-langkah yang harus saya terapkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi. Sebagai pemimpin, modul 3.1 ini juga sangat penting karena mengajarkan langkah efektif dalam mengambil keputusan yang melibatkan orang banyak sehingga harus dianalisis dan diputuskan dengan bijaksana. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3.1.A.8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.